Cerita berawal dari segerombolan pasukan pemburu penyihir dengan senjata di hutan belantara yang menyeramkan. Takut. Dalam perjalanan tersebut ada satu titik yang memberhentikan perjalanan mereka. Tempat di mana ratu penyihir bersemayam. Ya, pohon pisang. Mereka masuk ke dalam pohon itu yang ternyata di dalamnya terdapat ruang yang sangat gelap dan menyeramkan. Penuh lendir, basah, dan mendesah. Karena saking gelapnya sehingga mereka harus menggunakan obor sebagai penerangan dalam misi pencarian ini. Setelah berabad-abad pasukan pemburu penyihir ini mencari, akhirnya mereka bertemu dengan ratu penyihir terakhir. Pasukan itu pun melawan dengan sekuat tenaga dengan niat membunuhnya, agar wabah yang disebarkan oleh penyihir tersebut tidak ada lagi dan juga agar tidak ada lagi penyihir-penyihir jahat. Jadi guys, penyihir tersebut berniat menyebarkan Black Death ke dunia. Tujuannya adalah untuk mengakhiri umat manusia sekali dan untuk selamanya. Ya, sok-sokan dia. Belum kenal sarung men. Pasukan dengan sekuat tenaga melawan emak-emak tersebut. Namun apalah daya, tempat tersebut sudah dipenuhi dengan sihir yang mematikan. Emak-emak emang gak ada matinya guys. Tapi tidak dengan semangat 45-nya Kang Calder. Ya, dia adalah pemeran utama, aktor utama di film ini. Dengan perjuangan dan doa anak yang soleh, Calder berhasil membunuh penyihir tersebut. Ya, meskipun sebelum mati dia sempat mengutuk Calder agar menjadi manusia yang tidak ada matinya selamanya. Tidak akan mati atau abadi. Gitu guys, never ending. Scene berpindah ke zona waktu lainnya di mana ini sudah memasuki era modern. Ya, waktu sudah berjalan selama 800 tahun sejak terbunuhnya emak-emak jahat tadi. Di dalam sebuah pesawat Abu Dhabi yang menuju ke New York, nampak Calder yang tadinya gondrong dengan jenggot, sekarang sudah melontos bagaikan endoknya Lek Paisan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelop-kelop. Ternyata di dalam pesawat itu juga ada penyihir amatir yang baru saja menemukan batu rune kuno. Jadi guys, batu rune kuno ini adalah batu pemanipulasi cuaca yang tidak sengaja penyihir tersebut menemukannya dan dia satukan di satu tempat yang sama, sehingga cuaca menjadi tidak karuan. Tapi alhamdulillah cuaca seketika berubah ketika Calder berhasil memisahkannya. Sesampainya di New York, kita diperkenalkan dengan Dolan ke-36. Dolan ini adalah pembantu, penasihat, dan pengakuan dosanya Calder guys. Dia juga adalah penulis sejarahnya Calder. Dia yang menemani Calder di era modern selama 50 terakhir. Dia adalah satu-satunya pendamping yang bisa membuat Calder mendengarkan. Ya, meskipun itu selalu diajukan. Dan kini tibalah saatnya dia purna tugas sehingga harus diganti dengan Dolan ke-37 yang masih muda. Namun naas, sebelum diganti dengan Dolan ke-37, ternyata Dolan ke-36 tadi dikabarkan mati secara tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun nasihatnya jarang didengarkan oleh Calder, tapi mendengar berita kematiannya membuat dia ingin mencari tahu siapa pembunuh tersebut. Setelah mencari tahu di ruangan Dolan ke-36 bersama dengan Dolan yang baru, akhirnya dia menemukan bahwa ada sihir di ruangan tersebut. Dia juga menemukan petunjuk siapa pelakunya sehingga dia harus menemui seseorang untuk menanyakannya. Ya, dia menemui Max. Max ini adalah penyihir tingkat 14 guys. Dia memberikan informasi bahwa penyihir yang sedang ditanyakan oleh Calder adalah seseorang yang bau dan mematikan. Cirinya adalah dia tinggal di rumah dengan pohon apel besar. Ya, Calder kemudian pergi ke sana dan menemukan Alex. Kemudian dia ditangkap dan dihakimi. Namun setelah Alex dihakimi, Calder kembali menemukan kejanggalan bahwa sebenarnya Dolan ke-36 tadi belum mati guys. Dia hanya terkena sihir yang ditanam di dalam tubuhnya. Dari situ Calder menjadi semakin bernafsu untuk memburu pembunuh pastur tersebut. Namun waktunya hanya 2 hari sebelum Dolan ke-36 tadi benar-benar mati. Sebelum mati, ternyata Dolan tadi sudah mengirimkan pesan guys kepada Calder melalui tulisannya, agar Calder dapat mengingat hari kematiannya.
Dan satu-satunya cara untuk mengingatnya adalah dengan sihir, sehingga Holder pergi menemui seseorang yang bernama Chloe. Dia adalah pemilik bar, guys. Namun saat berhasil bernegosiasi dengan Chloe untuk mendapatkan ramuan ingatan dan kembali ke masa lalunya, dia berhasil kembali ke masa lalunya untuk mengingat kematiannya tadi. Dia berhasil kembali ke masa lalunya untuk mengingat kematiannya tadi. Namun justru Holder diserang oleh Belial, guys. Nah, Belial ini adalah penyihir yang tadi mengutuk Dolan ke-36 tadi, guys. Dia adalah atasan elik yang sebelumnya sudah ditangkap. Bar milik Chloe dihancurkan oleh Belial dengan maksud untuk menyusahkan Holder dalam mendapatkan ramuan ingatan tadi. Bahkan tidak hanya itu, Chloe pun diserang oleh Belial, diseret ke dunia arwah dan bertemu dengan Ratu Penyihir. Untung, Holder datang menolongnya sehingga Chloe selamat dan dibawa ke rumahnya. Meskipun Chloe marah karena barnya sudah hancur karena Holder, namun setelah dijanjikan keamanan hidup oleh Holder, maka Chloe pun kembali luluh dan mau membantunya. Nah, cewek tuh gitu, guys. Kalau udah kita kasih rayuan, keamanan, apalagi kenyamanan, pasti deh luluh lagi. Nah, Chloe pun kembali membawa Holder ke tempat Miranda. Nah, Miranda ini tadi adalah pegawainya Chloe, guys. Dia yang membantu untuk mengurus bar. Tapi apa yang terjadi, ternyata tanaman tersebut sudah hilang dan Miranda juga sudah dibunuh. Nah, di sini Chloe yang tadinya hanya berniat untuk membantu Holder, kemudian timbul rasa dendam karena Miranda juga sudah dibunuh. Holder berjanji kepada Chloe akan membunuh Belial. Namun sebelumnya, dia harus mendapatkan ramuan ingatan yang sekarang harus dia cari ke tempat nenek tua yang jahat bernama Denikuy, katanya. Sesampainya di sana, bukannya diberikan ramuan ingatan, malah justru dia diberikan ramuan tradisional tahan lama. Maksud gue dihembuskan asap yang membuatnya justru masuk ke dalam ingatan tentang keluarganya. Sehingga Holder larut dengan kenangan indah bersama anak dan istrinya. Namun beruntung, ini tidak berjalan lama karena dia berhasil diselamatkan oleh Chloe dengan cara masuk ke dalam ingatannya. Nah, dari sini guys, ketahuan bahwa Chloe adalah pejalan mimpi yang mana itu juga adalah sihir hitam yang berusaha dibasmi oleh Holder. Setelah diselamatkan oleh Chloe, kemudian Holder mencari tahu kenapa sih Belial menghalangi Holder agar tidak melihat ingatan hari kematiannya tersebut. Dia mengancam penyihir tua tersebut dengan cara mengambil kalung awet mudanya. Nah, setelah tahu, kemudian kalung tersebut direbut dan dihancurkan oleh Chloe. Sehingga Denikuy atau penyihir tua tadi luntur sudah susuk kecantikan dan awet mudanya. Makanya mbak, skincare dong. Sesampainya di luar, Holder membawa Chloe menuju satu ruangan sejarah tentang penyihir. Nah, di sana dia menjelaskan bahwa ada satu cara mudah untuk melihat kematiannya dulu, selain dengan ramuan ingatan. Yaitu dengan cara Chloe menjelajahi mimpi Holder. Nah, kan udah tahu ya guys, dari awal dia adalah penjelajah mimpi. Kenapa nggak langsung masuk aja gitu? Oke, singkat cerita, Chloe berhasil masuk ke dalam ingatan Holder dan membawanya untuk melihat ingatan tersebut. Di sana, Holder melihat bahwa ternyata kutukan di zaman dulu akan terus ada. Karena ternyata jantung dari penyihir tua itu masih hidup dan disimpan oleh Dolan atau pendampingnya tadi di zaman dahulu. Nah, di sini Holder beranggapan bahwa Dolan telah mengkhianatinya, guys. Jadi guys, di sini Holder sangat sedih, terpukul dan gundah gulana karena ternyata dia sudah dikhianati oleh Dolan sejak zaman dahulu. Scene berpindah ke dunia nyata yang mana ternyata Belial sedang berusaha mempersiapkan pembangkitan Ratu Penyihir melalui Max yang sudah dijebak oleh Belial sebelumnya.
Sementara di sisi lain, Calder yang masih dengan kekecewaannya tadi menemui Dolan ke-37 dan menghajarnya. Tapi ternyata ini cuma salah paham, guys. Jadi maksud Dolan menyimpan jantung itu bukan untuk membangkitkan Ratu Penyihir, melainkan Dolan yang sebelumnya termasuk dia khawatir jika jantung tersebut dihancurkan nanti akan dapat menghilangkan keabadian Calder, bahkan dapat membunuh Calder. Gitu guys, jadi diomongin dulu biar nggak salah paham. Nah, bahkan Dolan ke-36 tadi saat diserang penyihir di malam itu, dia berusaha menghancurkan jantung dari Ratu Penyihir dengan maksud untuk melindungi Calder dan agar Ratu Penyihir tidak dibangkitkan kembali. Tapi apalah daya, Dolan berhasil dikutuk dan jantungnya berhasil direbut. Nah, mengetahui hal tersebut, Calder langsung mencari keberadaan Belial yang sedang berusaha membangkitkan Ratu Penyihir. Sesampainya di sana, Belial berhasil dibunuh oleh Calder. Namun, setelah membunuh Belial, dia juga harus kehilangan keabadiannya karena kutukan keabadiannya tadi berhasil direbut oleh Ratu Penyihir lagi. Jadi ternyata kutukan keabadian tersebut bukan kutukan guys, melainkan Ratu Penyihir memang sengaja menanamnya di tubuh Calder agar suatu waktu bisa diambil kembali. Yang mana hal tersebut membuat Calder bisa terluka dan tidak abadi lagi. Setelah kalah dari pertarungan dengan penyihir, Calder kembali ke rumah menemui Dolan ke-36 yang sudah kembali hidup karena Belial yang mengutuknya tadi berhasil dibunuh. Di sana mereka berdua berdiskusi dan saling mengakui kesalahan masing-masing yang akhirnya Dolan menyemangati Calder untuk menuntaskan misi pemburuan terakhir. Oke, kita tiba di scene akhir di mana Calder mempersiapkan pertarungannya dengan mengeluarkan semua senjata pamungkasnya. Di sini, Chloe dan Dolan ke-37 ikut pergi bersamanya untuk membantu Calder. Sesampainya di tempat penghakiman, ternyata semua hakim sudah terbunuh dan tempat tersebut sekarang berubah menjadi tempat di mana Ratu Penyihir mempersiapkan pelepasan wabah Black Death dengan memanfaatkan semua penyihir yang sudah Calder tangkap sebelumnya untuk membantunya dengan menghubungkan mantra-mantra antar penyihir. Jadi penyihir-penyihir yang sudah ditangkap Calder tadi dipenjara di sini guys. Nah itu penjara tersebut dimanfaatkan oleh Ratu Penyihir untuk mempersiapkan pelepasan Black Death gitu. Nah, di sini cara satu-satunya agar dapat menghentikan pelepasan wabah Black Death adalah dengan cara menghancurkan mantranya. Sehingga cara satu-satunya adalah dengan masuk ke dalam tubuh tersebut. Nah, sehingga Chloe harus ikut turun tangan untuk memasuki pikiran penyihir ini agar dapat menghilangkan mantranya. Singkat cerita, Chloe berhasil menghentikan mantra tersebut dan kini Calder sudah kembali berhadapan dan bertarung dengan Ratu Penyihir. Tapi tidak semudah itu, karena pada saat Calder berhasil menebas Ratu, ternyata itu hanyalah tipuan sihir guys. Nah, sampai saat dimana Calder fokus, khusyuk, dan dengan bismillah, barulah dia berhasil bertarung dengan Ratu yang asli. Di sini, Calder menggunakan pedang dan api karena itu menjadi kelemahan Ratu Penyihir. Dan di saat Ratu berhasil ditebas dengan ayunan pedang, Calder mengatakan bahwa dia beruntung bisa hidup abadi karena dengan itu, dia bisa membunuh Ratu kedua kali. Double kill.
Tapi saat pedang hendak dihunuskan, justru Dolan ke-37 keluar menghentikan Holder dengan menyandra Chloe. Nah, di sini Dolan ke-37 ini berkhianat, guys. Dia meminta agar Holder tidak membunuh ratunya. Karena ternyata orang tua dan Dolan ke-37 ini adalah sama-sama penyihir. Meskipun Dolan ke-37 ini sendiri dilahirkan tanpa sihir gitu. Nah, setelah itu akhirnya Dolan menembak Holder sampai dia terjatuh. Dan saat itu pula Ratu menghampiri Chloe agar bisa melanjutkan mantra dan akhirnya Ratu berhasil melepaskan Black Death ke dunia. Holder yang masih terbaring bobok manis tiba-tiba terbawa ke alam mimpi dan bertemu dengan istri dan anaknya. Di dalam mimpi tersebut, di sana ia mendapatkan bisikan yang melebihi motivasi dari Mario Teguh atau lainnya, sehingga ia kembali bangkit dan melawan dengan kekuatan cinta tanah airnya. Those closest to you betray you. And fire! Ia berhasil melemparkan keris embu gondrong tempat menghunus tubuh Molek Ratu Penyihir. Sehingga matilah dia dan runtuhlah semua sihir Black Death yang baru saja dilepaskan. Dan film pun tamat. Oke guys, dari film tersebut dapat kita ambil kesimpulan atau dapat kita ambil hikmah bahwa jangan sekali-kali kamu menjadi emak-emak yang jahat. Ya, gitulah. Oke, love yourself before loving someone else. Jangan lupa makan karena perjuangan tak akan berhasil tanpa adanya kekuatan. Dan jangan lupa merasakan karena kemenangan yang kau dapat akan terasa kosong tanpa adanya hati nurani yang kau libatkan.